Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari 4 orang dengan nama dan NPM sebagai berikut. Di sini kami akan mempresentasikan hasil program laundry yang kami buat dengan menggunakan MySQL dan BlueJ. Berikut penjelasannya. Perkenalkan, nama saya Ananda Dia Savana dengan NPM 2021 4350 1639. Di sini aplikasi yang kita gunakan pertama yaitu XMPP. Kemudian untuk database-nya kita menggunakan MySQL. Langkah yang pertama itu kita langsung buka XMPP. Pertama, kita klik start pada Apache. Lalu klik start juga pada MySQL. Kalau sudah, langsung buka localhost-nya. Di localhost ini, localhost PHP MyAdmin. Selanjutnya kita langsung buat database. Isinya di sini untuk menambahkan database-nya kita pilih laundry. Dan langsung kita buka aja. Lalu muncul tabel yang terdiri dari nomor order, nama, tanggal cuci, jenis layanan, harga layanan, berat, dan total. Kemudian di tabel struktur ini, di nomor order, kita menggunakan tipe datanya varchar dengan panjang karakternya 10 karakter. Kemudian ada nama dengan tipe data varchar dengan panjang karakter 20 karakter. Yang ketiga ada tanggal cuci dengan tipe data varchar dengan panjang karakter 30 karakter. Yang keempat ada jenis layanan dengan tipe datanya varchar dengan panjang karakter 50 karakter. Yang kelima di sini ada harga layanan dengan tipe data integer dengan panjang karakternya 11. Yang keenam ada berat dengan tipe datanya integer dengan panjang karakter 5. Yang terakhir ada total. Tipe datanya adalah integer dengan panjang karakternya 11. Kemudian kita lanjut memasang MySQL connector Java. Perkenalkan, nama saya Wanda Medanti dengan NPM 20 21 43 50 16 37. Di sini saya akan menjelaskan cara pemasangan konektor MySQL pada Java. Yang pertama-tama kita lakukan adalah membuka BlueJ-nya. Lalu setelah terbuka, kita klik Tools, lalu klik Preference. Setelah itu klik Libraries. Lalu kita cari data yang MySQL tadi. Kita keluarin kembali. Setelah itu, kita tutup BlueJ-nya. Setelah itu kita buka kembali BlueJ-nya. Untuk ngecek apakah berhasil atau tidak, kita klik Tools kembali, Preference, Libraries. Setelah ada tulisan Loaded, berarti sudah berhasil. Saya akan menjelaskan codingan pada laundry. Yang pertama ada import Java AWT, itu digunakan untuk proses inputan. Setelah itu ada import Java SQL, digunakan untuk mengimport kelas untuk mendukung akses dan pengolahan data dalam database. Setelah itu ada import Java util logging level, itu mengimport kelas yang mendukung utilitas struktur pada Java. Setelah itu import Java Swing untuk bisa mengakses komponen GUI pada Java. Setelah itu ada import Java Swing Table Default Table Model, itu komponen GUI Java yang menyediakan tampilan model. Setelah itu kita ada kelas Laundry Extends Java Swing JFrames. Ini adalah deklarasi dari variabelnya, variabel privat. Jadi privat connection itu untuk menyimpan koneksi ke database. Lalu ada statement state, itu untuk menangani perintah SQL ke database. Setelah itu ada result set,
itu untuk menampung data hasil perintah ke database. Ada public laundry, itu untuk menjalankan set title bidadari laundry, untuk membaca koneksi, tampilan, dan tabel. Setelah itu ada public void koneksi, itu berfungsi untuk mengkonekkan Java ke database. Lalu di situ ada chats, class node, found exception, itu untuk mendeteksi apakah ada kesalahan di database atau tidak. Lalu di situ ada private void kosongan, itu berfungsi untuk mengkosongkan dari setiap kolom. Lalu ada public void table, berfungsi untuk membuat tabel pada Java. Di situ ada tb.addRow, itu untuk menambahkan baris data pada objek table. Lalu ada res getString untuk menambahkan baris data pada kolom nomor order. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabina Nur Hikmah dengan NPM 202143502829. Di sini ada public void tampilan yang dimana untuk mendeklarasikan dari setiap variabel sebagai JLab. Ini terdapat set bound yang dimana untuk membuat ukuran dari thumbnail di tampilan aplikasi GUI-nya. Terus ini ada panel titik set background color yang dimana untuk memberi pewarnaan pada background di tampilan aplikasi GUI-nya. Nah, di sini juga terdapat JLabel judul yang dimana untuk mendeklarasikan sebagai nama atau sebagai judul di tampilan aplikasi GUI-nya. Nah, dari jenis layanan 1 sampai seterusnya sama, yang dimana untuk mengubah atau mengedit di tampilan aplikasi GUI-nya. Seperti mengedit font, mengedit judul. Nah, di sini juga terdapat kategori dengan nama variabel jComboBox, yang dimana nanti ini akan memilih salah satu dari pilihan lainnya. Di sini juga terdapat kategori titik setbound yang dimana itu juga untuk mengukur ukuran pada tampilan di aplikasi GUI-nya. Nah, di sini juga ada tampilan dari cari add action listener yang dimana di situ akan memanggil dari fungsi cari. Kemudian juga ada simpan, add action, dan reset juga. Ini juga semua fungsi dari action dari cari. Kemudian di sini juga ada koneksi yang dimana untuk mengkoneksikan ke bagian database. Terdapat di sini koneksi, kemudian res sama dengan start ascad query yang berguna untuk mencari suatu data dari perintah select from laundry-nya. Nah, jika tidak sesuai dengan database, maka data tidak ditemukan. Nah, jika sesuai, kalimatnya akan muncul data ditemukan. Di sini ada private void reset yang dimana untuk mengosongkan reset dari kolomnya. Nah, kalau private void simpan action yang dimana di sini untuk action dari tombol simpan, yang dimana ada koneksi untuk mengkoneksikannya ke database. Kemudian di sini ada job option pane show me message dialog, yang dimana kalau misalkan membuat database-nya berhasil akan muncul kalimat berhasil menyimpan data. Nah,
Jika tidak berhasil, itu akan muncul kalimat data belum lengkap atau data tidak tersimpan. Kemudian di sini ada private void hitung yang dimana ini action dari tombol hitung. Ada double A titik parse double, ini konversi dari variabel berat. Nah, double B sama dengan double titik parse double, dimana konversi dari harga layanan. Kemudian ini adalah sintak dari aritmatika atau perkalian yang variabelnya hasil sama dengan A kali B yang bertipe data double. Kemudian di sini ada public static void main string yang dimana metode untuk memanggil dari aplikasi Java-nya atau aplikasi dari BlueJ. Codingan ini berfungsi juga untuk menangkap kesalahan-kesalahan yang terjadi pada aplikasinya. Kita butuh codingan ini juga untuk menjadikan frame-nya menjadi aktif. Perkenalkan, nama saya Nandita Septiana Nurbaiti dengan NPM 202143501648. Di sini saya akan menjelaskan sintak program pada bagian database. Jadi yang pertama itu ada import Java IO, import Java Lang, import Java AWT event, ada import Java AWT, ada import Java SQL, ada import Java util logging level, ada import Java Swing, ada import Java Swing table, divide table model. Ini semua itu merupakan package yang digunakan pada pembuatan program database. Selanjutnya itu ada public class database, static jframe JP. Itu buat membuat frame, yaitu data laundry. Terus selanjutnya ada static jtable, itu buat table. Selanjutnya ada static scroll, static jscroll PNSP, itu dia buat membuat panel scroll. Selanjutnya ada jlabel delete, itu buat bikin labelnya itu namanya no order yang ingin dihapus. Terus selanjutnya ada static jtext file text no order, itu dia buat diambil dari database kolom order. Terus selanjutnya ada jbutton button delete, itu buat tombol delete, yaitu hapus data. Selanjutnya ada jbutton keluar, itu dia buat tombol keluar. Selanjutnya itu ada static void main string, di situ ada panggil karena kita akan manggil dari static void yang ini di bawah. Di situ ada connection con, ada statement state, ada result set res. Jadi itu con state res itu singkatan. Terus selanjutnya ada divide table model tbl, itu gunanya buat membuat table di bawah ini nih, yang tbl add column itu no order dan lainnya, itu table yang akan bakalan nampil. Selanjutnya ada class for name, itu dia buat tentuin driver database karena database kita itu MySQL. Di itu selanjutnya ada driver manager get connection, JDBC MySQL, localhost, laundry, route. Itu buat mengatur koneksi ke database, buat kayak ngatur database itu kemana. Nah, ini karena kita pakai localhost MySQL. Terus selanjutnya ada statecon create statement, terus ada rest state could carry select bintang from cuci. Itu gunanya select from cuci itu buat nampilin database, di database maksudnya. Terus ada will raise next, itu buat
menampilkan isi tabel yang sudah terinput database. Ada tbl at row, ada red get string no order, red get string nama, red get string tanggal cuci, red get string kategori, red get string harga layanan, red get string berat, red get string total. Dia semua itu buat manggil. Terus selanjutnya ada catch class.found expression, SQL expression. Itu catch itu buat agar biar gak ada error di program kita. Terus itu ada jp delete, jp text no order, jp btn delete, jp keluar, jp sp. jp itu buat nampilin semua button yang ada. Selanjutnya ada jp set size, jp set location relative to, jp set visible, delete set bunch, text no order set bunch, btn delete set bunch, ada keluar set bunch. Jadi mereka itu gunanya itu buat mengatur tata letak dan ukuran dari button delete. Nah, di sini ada aksi dari button delete. Dari tombol delete-nya ada aksinya. Nah, ada try-nya juga pasti. Ada perintah delete from cuci where nomor underscore order. Ini untuk memanggil kolom nomor order. Jadi kita input dulu, terus kita panggil nomor ordernya untuk di delete. Nah, ini tampilannya juga sama kayak yang di atas. Nomor order, nama, tanggal cuci, jenis layanan, harga layanan, total berat, total harga, semuanya ditampilin lagi. Di sini juga ada untuk memanggil kembali data pada tabel setelah aksi delete. Jadi setelah kita hapus satu data yang tadi di perintah delete from cuci, kita panggil lagi sisa data yang ada di database. Jadi akan tampil lagi di GUI-nya. Jika berhasil akan menampilkan message, data berhasil terhapus. Nah, terus di inputan nomor ordernya itu dibikin kosong. Nih kosong. Nah, terus yang terakhir ini ada aksi button keluar. Ini cuma system.exit. Selanjutnya kita akan mencoba demo GUI dari Laundry. Ini demo GUI dari Laundry Bidadari. Pertama, buka program yang akan dijalankan. Ini tampilan GUI dari program Laundry Bidadari. Langsung masukkan saja nomor ordernya, misalkan 001. Nama pelanggannya Dea. Tanggal cucinya 26 Desember 2022. Jenis layanannya yaitu laundry kering express. Harga layanannya 9.000. Total beratnya 13 kg. Lalu hitung. Total harganya yaitu 117.000. Lalu klik simpan. Berhasil menyimpan data. Lalu klik OK. Yaitu 002. Nama pelanggannya Zahra. Tanggal cucinya 29 Desember 2022. Jenis layanannya setrika express. Harga layanannya 9.000. Total beratnya 18 kg. Lalu klik hitung lagi. Lalu total harganya yaitu 162.000. Lalu klik simpan. Berhasil menyimpan data. Jika ingin mencari data yang sudah tersimpan, masukkan nomor ordernya 001. Lalu cari. Ini data yang sudah dimasukkan tadi. Jika ingin mencari data yang kedua, reset. Lalu masukkan nomor order yang kedua 002. Lalu cari. Jika ingin melihat semua datanya, klik data laundry. Dan ini semua data yang sudah disimpan tadi.
Jika ingin menghapusnya, masukkan nomor ordernya, misalkan 001. Lalu hapus data. Data berhasil terhapus. Lalu 002 hapus data. Dan data kembali berhasil terhapus. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.